Halo teman-teman, bertemu lagi dalam channel YouTube saya Yondok. Hari ini saya akan berbagi pengalaman soal eh, mengurus mutasi kendaraan ya, dari luar kota, dari Jakarta ke eh, apa itu ke wilayah lain atau ke provinsi lain. Dalam hal ini kalau saya kemarin dari Jakarta ke Jawa Tengah ya. Nanti akan saya ulas seperti apa prosesnya. Sebelum itu kamu bisa mengurus mutasi kendaraan itu sebenarnya tidak seribet yang kita bayangkan ya. Jadi memang tidak sehari jadi ada beberapa proses, tetapi sebenarnya prosesnya tidak ribet asal dokumennya lengkap. Nah, kamu juga bisa mengurusnya sendiri atau mengurusnya melalui biro ya. Jadi tinggal pilihan ya. Kalau mengurus sendiri biayanya bisa lebih murah atau lebih hemat, tapi kalau biro lewat biro tentunya juga biayanya akan berbeda ya. Jadi cukup karena membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga gitu. Baik, langsung saya share aja yang ada beberapa tahapan ya. Tahap pertama yang harus uh, kita lakukan adalah yang saya lakukan kemarin, yaitu adalah memutasi kendaraan dari uh, Jakarta ke Jawa Tengah. Nah, itu yang pertama adalah mencabut berkas dulu ya. Nah, untuk mencabut berkas ini saya tidak mengurus sendiri ke Jakarta karena terlalu jauh, biayanya juga pasti lebih cukup mahal, menyita waktu. Akhirnya saya memilih untuk menggunakan jasa. Jadi kita cari, kamu bisa cari biro jasa atau cari kenalan gitu yang tahu biro jasa di Jakarta gitu. Nah, dalam kemarin saya menggunakan jasa dari biro jasa dari seorang teman. Nah, untuk menguruskan mencabut berkas ini ya. Saya tidak tahu prosesnya normalnya berapa ya, tapi kalau saya kemarin itu sekitar 2 minggu. Itu termasuk mungkin cepat ya. Kemudian sebelum cabut berkas ini, yang pertama harus kita lakukan adalah kita meminta cek fisik bantuan ya, cek fisik bantuan ke samsat yang kita tuju. Nah, kalau kita mutasi dari mau mutasinya ke Solo, maka kita bisa minta cek fisik bantuan ke Samsat Solo ya. Uh, Prosesnya mungkin uh, tergantung dari samsat masing-masing ya, tetapi intinya kita harus minta cek fisik bantuan. Setelah itu cek fisik bantuan itu jadi bersama dengan KTP kita ya, KTP calon calon yang akan dibalik nama, kemudian STNK dan PBKP itu saya kirimkan ke teman yang di Jakarta melalui pos ya, melalui ekspedisi kita kirim. Itu juga sudah banyak melakukan dan aman. Setelah kita kirimkan dokumen aslinya itu, maka kita tinggal menunggu proses cabut berkasnya. Untuk biaya cabut berkas ini berapa gitu ya. Nah, ini tentunya bervariasi ya, tinggal pajak mobilnya berapa gitu ya. Tapi misalkan pajak mobil itu katakanlah 1,5 juta ya, mungkin kisaran cabut berkasnya itu antara 1 jutaan lebih sedikit lah begitu. Ini tergantung dari biaya pajaknya nunggak atau tidak. Nah, itu juga akan berpengaruh. Kalau nunggaknya banyak ya pasti dia, intinya cabut berkas itu kita harus bayar
tunggakan pajak dan pajak yang di sananya ya, di Samsat. Mungkin sama biaya lain-lainnya saya kurang tahu, tetapi teman-teman bisa cari tanya ke yang lainnya. Nah, setelah berkas cek fisik itu jadi, berkas saya dikirim ke Solo. Itu sudah lengkap ya. Kemarin saya tidak lupa shoot gitu ya, tetapi berkasnya itu ada beberapa ya, itu di situ-situ sudah dimasukkan dalam map. Ini saya tidak cek. Nah, dari setelah berkasnya kita terima, kita ke Samsat tujuan ya, ke Samsat tujuan. Ke Samsat tujuan. Kalau saya kemarin ke Samsat Karanganyar ya, karena KTP saya ini KTP Karanganyar gitu, jadi kita ke Samsat tujuan. Di Samsat tujuan nanti dicek fisik lagi, cek fisik lagi. Tapi kalau kemarin kita sudah minta bantuan, itu cek fisiknya hanya cek fisik yang kemarin, jadi kita tidak cek fisik lagi, tapi hanya yang urutannya pertama adalah cek fisik lagi. Setelah cek fisik itu kemudian nanti berkas dimasukkan. Nah, setelah berkas dimasukkan itu kita diminta untuk membuat surat dari cross check STNK ya. Cross check STNK ini dari Polda setempat. Jadi kalau di sini itu mintanya ke Semarang ya. Ini bisa kamu urus sendiri. Kalau kamu urus sendiri tidak ada biayanya, gratis. Saya kemarin berangkat ke Semarang ya, nyepeda, itu biayanya lebih murah. Tetapi bukan lebih murah, artinya pengurusannya tidak ada biaya, hanya kan kita harus keluar BBM, tenaga gitu loh. Kalau pakai mobil juga mungkin nggak cucuk gitu ya, mungkin lebih baik nyuruh orang atau pakai jasa orang lain gitu ya. Itu pengalaman saya seperti itu. Tapi kalau saya kemarin motoran gitu, berangkat pagi sampai sana masih pagi, itu sehari langsung jadi. Dan berkasnya cross check fisik itu bisa cross check STNK itu bisa langsung saya dapatkan hari itu juga ya. Nah, setelah setelah cari surat cross check STNK itu, kita tinggal masukkan lagi ke Samsat tujuan. Dalam hal ini Samsat Karanganyar. Jadi 3 kali ya saya ke Samsat Karanganyar itu. Yang satu cek fisik bantuan, kemudian yang kedua masukkan berkas, terus dapat pengantar untuk mencari surat ke Polda itu. Bukan ke Polda ya, tapi ke bagian pelayanan BPKB ya. Nanti di Google aja bagian pelayanan BPKB Polda Jawa Tengah gitu. Nah, terus yang ketiga adalah masukkan berkas lagi setelah dapat berkas yang dari Semarang gitu. Nah, setelah kita masukkan berkas itu sudah lengkap semua, terus kemudian bayar ya. Jadi kita bayar pajak, bayar sebelum itu ke daftar BPKB dulu ya. Ini lokasinya tidak berada satu gedung dengan Samsat gitu. Nah, kalau untuk Karanganyar mungkin daerah lain bisa beda, tapi tidak satu gedung. Jadi kita daftar BPKB dulu. Nah, untuk BPKB ini harus bayar ya, dan ini resmi. Itu untuk BPKB itu mobil 375, kalau untuk sepeda motor kalau nggak salah 225 ya. Nah, setelah dari BPKB itu balik lagi ke Samsat, prosesnya dilanjutkan lagi. Setelah itu nanti kita menunggu untuk membayar pajak, terus kemudian bayar nanti yang rinciannya itu ada di STNK ya. Nah, totalnya itu tergantung
pajak mobilnya berapa gitu ya. Tapi intinya di situ bayar sesuai yang tertera di STNK. Terus habis itu sudah bayar, kita tinggal nunggu STNK-nya dia jadi. Nah, sudah selesai. Nanti nunggu plat nomor, sudah selesai. Nah, total waktu yang dibutuhkan kalau saya kemarin sekitar mungkin berapa ya, mungkin 3 minggu lah selesai ya. Nah, dari 2 minggu cabut berkas, kemudian 1 minggu untuk pengurusan di Samsat tujuan. Itu tadi teman-teman sharing pengalaman mengurus mutasi kendaraan ya, dari luar kota atau dari Jawa Tengah ke Karanganyar. Semoga bermanfaat, tapi intinya itu ya, jadi plus minus ya. Jadi kalau pakai jasa ya biasanya lebih mahal sedikit karena menggunakan diuruskan orang lain ya. Boleh saja diuruskan, kalau memang tidak punya waktu ya apa boleh buat, mungkin lebih baik ke menggunakan biro. Tetapi kalau waktu longgar, tidak terlalu padat, kita bisa urus sendiri, biayanya juga lebih murah ya. Itu saja teman-teman, semoga tips ini bermanfaat ya. Nomor antrian B610-3, silakan menuju lokasi foto. Sekjen Jatijaden Karanganyar KC1. Nomor A123 Kasih 1. Sudah.